Halo, eh, rekan-rekan seprofesi geofisikis atau geologis yang bekerja di dunia eksplorasi, serta adik-adikku mahasiswa. Kita ketemu lagi pada seri perkuliahan Geofisika Manajemen, bagian etos kerja. Maksud kami tentang etos kerja bagian kedua. Kita menyambung ya dari yang bagian pertama dulu sudah pernah kita sampaikan, ini bagian yang kedua. Kita ikuti kuliah ini dengan tetap work from home, tetap di rumah. Ini penting bagi yang muda-muda atau adik-adik mahasiswa, bagi senior tidak perlu lagi ini karena sudah hafal dan sudah tahu, ini hanya diperuntukkan bagi yang muda-muda. Mari kita mulai. Dalam kuliah ini kami mengajak untuk belajar mengembangkan kemampuan diri dalam lingkup survei geofisika, atau baik merencana atau survei atau interpretasi dan lain sebagainya lah itu. Nah, gunanya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bekerja secara benar, efisien, dan efektif. Mari kita lihat apa yang akan kita latihkan. Beberapa pemahaman dan pelatihan perlu dilakukan, yaitu antara lain: 1. Kemampuan untuk mencapai keahlian kerja yang baik. 2. Kemampuan menentukan kebijakan kerja di lapangan. 3. Kemampuan menyimpan memori dan mengeluarkannya lagi dengan cepat untuk mendukung kerja yang baik dan efisien. Kemudian, kemampuan melakukan pekerjaan seri atau paralel. Kemudian, kemampuan menggunakan logika dan rasa. Terus, kemampuan berpikir melihat masalah makro atau mikro. Terus, kemampuan berpikir di dalam dan di luar sistem. Terus yang terakhir, kemampuan memadukan kreativitas atau kreatif dan inovatif ya, dengan menggunakan sistem pakar. Itu kira-kira yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti berguna untuk kerja kita di dunia geofisika khususnya dan eksplorasi pada umumnya. Sekarang kita mulai dengan melatih latihan untuk mencapai keahlian kerja yang baik. Sekali lagi, keahlian kerja yang baik. Bisa saja kerja tapi tidak ahli, tidak baik. Ini untuk mencapai keahlian kerja yang baik. Nah, untuk mencapai itu ada 3 tahap yang harus dilakukan. Tahap 1, latihan untuk menghayati pentingnya mutu suatu hasil pekerjaan meskipun dengan dana dan fasilitas terbatas
serta waktu lama. Nah, ini pelatihan ini ditujukan agar kita bisa memberikan sebuah mutu sesuai yang dikehendaki. Jadi jangan sembarangan, kalau yang dikehendaki mutunya nilainya 8, ya kita harus sampai ke nilai 8 itu. Jangan cuma nilai 6 atau 5 udah cukup, enggak. Itu harus bagus. Tentunya untuk mencapai itu, kalau baru awal-awal ya lama, biarin nggak apa-apa lama. Yang penting harus benar, harus bagus. Setelah itu kita tahap keduanya, baru melatih kecepatan dengan mutu sesuai standar yang telah ditentukan di atas. Kalau sudah mutunya bisa kita capai, kemudian baru kita berlatih kecepatan dengan mutu yang seperti itu, tapi lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, dan lebih cepat. Kalau sudah bisa 1 dan 2, maka latihan ketiga, kita mencoba dan berlatih ini ya, untuk melakukan optimasi dari mutu, kecepatan, dan biaya. Nah, ini perlu pengalaman yang banyak, baru bisa melakukan ini. Syaratnya, ketika latihan itu, ini yang di bawah ini, jangan dibolak-balik. Jadi jangan nomor 3 taruh atas, nomor 1 taruh nomor 2, nomor 2 taruh nomor 3, enggak bisa. Jadi urut 1, 2, 3. Begini, dari pengalaman kami bagaimana mencetak orang-orang yang profesional, baik itu dari STM, D3 ataupun S1, untuk yang berkecimpung di dalam dunia peralatan atau membaca atau data akuisisi di lapangan, itu biasanya STM, SMA, atau D3 lebih cepat berhasil ketimbang dari S1. Nah, kalau saya suruh milih operator, ambil yang mana? Saya ngambil S atau D3 atau bahkan STM. Karena apa? Karena lingkup dia itu sempit ilmunya. Beda dengan sarjana, itu spektrumnya lebar. Ada melakukan sesuatu, ada mengamati, ada evaluasi, ada macam-macam dia. Bisa lakukan semuanya. Nah, kalau STM dan D3 itu kan tahunnya cuman itu aja. Jadi kalau kita ajari, itu benar-benar diikuti. Jadi 1 dan 2 itu benar-benar dilakukan dengan baik. Karena dia sudah nggak mikir evaluasi, mikir optimasi, nggak mikir dia. Pokoknya kerja dengan baik, bagus, itu. Beda dengan S1, dia kan pikirannya lebar. Jadi kalau dia baru latihan yang pertama menghadapi problem, dia sudah mikirnya ketiga. Masalah ini bagaimana? Kalau kita optimasikan kecepatannya, mutunya, dan lain sebagainya, udah mikir ke sini. Ya nggak akan jadi bagus ini yang pertama. Kadang-kadang yang pertama menjadi berhasil 100% baik aja belum. Mikirnya segini loncat dia. Itu yang menurut pengalaman kami, kalau mendidik S1 itu begitu. Kalau level STM sama D3 malah bagus dia. Tapi tidak semuanya S1 begitu, enggak.
hanya beberapa gitu. Tapi kalau saya suruh milih operator tuh yang mana? Ya yang STM atau D3. Di medan berat naik turun dan lain sebagainya, maju terus dia. Kalau spektrumnya kan hanya itu, saya suruh ngukur tanpa mundur, maju terus dia. Begitu ya. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi, untuk mendapat sebuah keterampilan teknis yang baik harus urut. Yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Jangan dibolak-balik. Kalau itu dilakukan maka sukses. Nah, ini ada sebuah standar yang harus dipenuhi agar kebijakan geofisika berkualitas bagus. Ini begini ceritanya. Ada beberapa jenis pekerjaan saya tampilkan, terus saya membuat riset dengan mengambil data dari berbagai cara survei, metode maksudnya, terus berbagai operator A, B, C, D, dan lain sebagainya, berbagai lapangan, dan berbagai macam peristiwa. Ini bisa saya lakukan karena saya di Geoservices itu banyak sekali alatnya, metodenya, lapangannya, dan orangnya. Bisa dikopiok-kopiok itu. Jadi datanya dibuat statistik. Selain itu, saya juga mengambil data, mewawancara dari senior-senior atau orang-orang yang benar-benar sudah profesional. Kita mintain pendapat bagaimana tentang pengukuran dan bagaimana tentang orang yang dinamakan profesional. Nah, itu lebih dari 20 orang saya wawancarai dan banyak data dari pekerjaan-pekerjaan lapangan saya kumpulkan, saya jadiin satu, dituangkan dalam sebuah tabel seperti ini. Jadi, kalau ada orang mengukur tahanan jenis, orangnya itu pemula, ini grup pemula ya sebelah sini. Ini grup yang sudah pernah profesional, tapi lama sekali tidak melakukan. Mungkin dia lupa-lupa ingat ya. Nah, maka kita simbolkan hal-hal berikut ini. Dalam mengukur tahanan jenis, itu untuk pemula, itu minimal 30-60 titik sounding. Baru dia profesional. Dia tahu salahnya di mana, kurangnya di mana, dia menghayati benar ini kalau sudah lewat angka ini. Tapi kalau sudah pernah bisa, lupa, hanya mengulang 5 aja cukup. Ya paling tinggi 10 lah, itu sudah bagus kembali. Kemudian ngukur CSAMT. Itu 20-30 setup pengukuran. Kalau pemula, kalau sudah pernah profesional, itu hanya mengulang, dia hanya melakukan 5-10 pengukuran, refleksnya sudah balik kembali. Pengukuran gravity, ini agak spesial ini. Dia harus ngukur di sini untuk pemula selama selang 10 menit. Jadi 10 menit baca, catat, 10 menit lagi baca, catat, 10 menit lagi, terus selama 7 hari. Maksudnya 7 hari itu dari pagi sampai sore gitu. Nah, nanti akan ketahuan kalau dibuat kurva itu
error bacaannya itu mula-mula besar, makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, maka asymptote ya. Errornya sampai sejauh mana dia sudah mulai stabil. Nah, itu 7 hari. Kalau belum ngelewat ini, ya bacaannya gujul. Kalau dia sudah pernah profesional tapi lama lupa, 1 hari aja sudah nggak masalah. Nah, itu penting karena kalau seseorang cuman berbekalkan cara ngukur, tahu masalah, dia ngukur tapi belum melewati 7 hari itu, maka ukurannya akan luncak-luncak dia. Kalau dia ngaku ini sudah profesional sih ya, no, tidak bisa. Dia harus lewat itu tadi, latihan. Itu baik untuk apa itu menggunakan alat yang manual, Lacoste Lomber, ataupun yang digital seperti Sintrek. Itu supaya dipahami benar-benar standar ini. Kemudian kalau mengukur magnetik harus mengukur di lapangan 7 hari kalau yang belum. Kalau yang pernah tinggal melancarkan aja, cukup setengah hari sudah jos dia. Untuk mengukur IP itu harus 75 sampai 150 setup. Nah, untuk yang sudah pernah 5 sampai 10 sudah cukup. Untuk mengukur tahanan jenis kompleks, bukan tahanan jenis ya, ini tahanan jenis kompleks, itu 75 sampai 150 setup atau 5 sampai 10 setup kalau sudah profesional. EMVLF 3 sampai 7 hari, kalau sudah profesional 2 sampai 3 hari. SP 5 sampai 7 kalau sudah profesional 3 sampai 5. TEM sounding 40 sampai 50 pengukuran. Kalau sudah pernah profesional, lupa dia, ya ini cukup. Nah, begitu ceritanya kalau kita mau menjadi profesional benar-benar. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka seakan-akan profesional. Tapi sebetulnya belum. Pada ukuran-ukuran awal biasanya itu ada salah, ada nggak pas, kurang cocok. Kalau itu datanya dianggap oke, maka data itu akan ngaco. Jadi sebaiknya ikuti standar ini. Di geoservice harus melakukan itu untuk mendapatkan data yang baik. Karena kalau itu tidak dilakukan, ya tidak jamin datanya kayak apa. Di standar ini kita lakukan, kita gunakan. Ini beda lagi kalau ini adalah untuk pengolahan data, modeling, atau quality control. Kalau tadi kan akuisisi, kalau sekarang ini quality control. Nah, kalau zaman dulu kan ada ini ya, matching tahanan jenis. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi matching ini, pakai software masuk. Tapi ya kalau pemula ya 30 sampai 60 baru dia menghayati. Kalau sudah pernah profesional, lupa, lakukan lagi ya 10 sampai 15 saja cukup. Modeling CSMT 30 sampai 60 station, baik 1D ataupun 2D. Kalau sudah profesional 10 sampai 15.
TEM sounding 40 sampai 50. Kalau sudah pernah profesional 10 sampai 15. Pengontrolan pengukuran sounding tahan jenis. Ngontrol ini ya, bukan ngukurnya ya. Kalau sudah ngelihat pengontrolan 30 sampai 60 sounding, baru bagus ngontrolnya itu. Bukan ngukurnya, ngontrolnya. Kalau sudah pernah ya 5 sampai 10. Ini pengontrolan pengukuran gravitasi. Ini 3 sampai 5 lokasi survei ini. Kalau sudah pernah profesional 7 hari aja cukup. Kenapa banyak sekali ini? Harus 3 sampai 5 lokasi survei. Nah, karena yang dikontrol itu macam-macam. Ada elevasi, ada posisi, ada harga graviti itu sendiri, ada pengukuran sketsa inner zone, yang semuanya itu untuk menghitung anomali Bogey. Jadi untuk mendapatkan anomali Bogey yang baik, maka yang dikontrol itu ya ini, ya ini, ya ini. Kurang lebih begitulah. Terus lagi untuk pengontrolan pengukuran magnetik 7 hari kalau belum pernah. Nah, ini kan tentunya bagaimana dia melihat noise, bagaimana melihat salah ngukur, bagaimana melihat macam-macam lah situ. Tapi kalau sudah pernah profesional ya 2 hari aja udah cukup. Mengontrol pengukuran IP itu 75 sampai 150 setup. Kalau sebelah sini 5 sampai 10 cukup. Terus mengontrol pengukuran tahanan jenis kompleks. Sama ini ya, sama IP 75 sampai 100. Oh, kalau yang ini 150, kalau ini cukup 75 sampai 100 setup. Kalau untuk menaikkan refleks kembali ya ini. Pengukuran EMPLF, ngontrolnya ini. Mengontrol pengukuran SP ini. Nah, mengontrol pengukuran TEM ini 40 sampai 50. Dan ini kalau mengembalikan refleksnya saja. Oke, itu beberapa standar yang harus kita penuhi untuk meyakinkan bahwa pelaksana survei itu benar-benar profesional. Nah, sekarang kita menuju ke latihan untuk menentukan kebijakan kerja. Ada kaitannya, sambungannya dengan tabel-tabel tadi ya, kerja di lapangan ini. Begini, untuk bisa mempunyai kebijakan kerja yang baik di lapangan, dia harus berlatih seperti diagram ini. Jadi ini tidak berdasarkan SOP ya. SOP biasa kita sudah ada, tetapi refleks orang untuk mengerjakan sesuatu yang baik di lapangan itu tidak hanya sekedar ngikuti SOP, tapi dia harus punya feeling dan kebijakan yang dia yakini benar bahwa itulah yang akan menghasilkan sebuah data yang bagus. Kalau mau latihan itu, pertama kali adalah melatih memilih salah dan benar. Alat saya ini benar apa rusak ya? Bacaan saya ini benar apa salah? Nah, ini dulu.
Ini relatif gampang. Kemudian yang meningkat sedikit agak susah adalah memilih yang benar dari yang benar-benar. Kalau ini sudah bisa, ini harus memerlukan sebuah latihan, feeling untuk memilih ini. Berapa data yang harus saya ambil sehingga saya bisa menyomot yang paling benar. Terus ini meningkat lagi, melatih memilih yang kurang salah dari yang salah-salah. Nah ini ngambil datanya harus banyak ini, karena dia pilihin mana yang kurang salah dari yang salah-salah. Ini biasanya di lapangan yang bernoise, ya ini perlu ini. Setelah bisa 1, 2, 3, nah ini yang keempat. Dia harus mempunyai feeling bagaimana bacaan ini. Saya ini makin ke kiri atau makin ke kanan atau makin naik atau makin turun. Yang itu kita evaluasi menjadi sebuah kebijakan kerja. Nah, kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, tentunya melalui latihan-latihan ya ini ya, tidak aja sekedar paham aja, dilakukan, nanti kan keluar itu feelingnya. Kalau tidak dilakukan nggak akan keluar. Maka kita sudah bisa menentukan kebijakan kerjanya. Oh, sebaiknya caranya adalah begini, 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 dan begini. Yang itu tidak ada di dalam SOP. Nah, trik-trik ini hanya bisa keluar dari mempraktekkan ini. Nah, kalau sudah tahu triknya, kita tentukan beginilah menurut saya mantap. Tapi ada satu hal lagi, itu harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai di lapangan-lapangan atau pas lokasi-lokasi stasiun-stasiun yang enak dilakukan itu, tetapi kalau pas panas-panas, udahlah nggak usah lah, baca sekali 2 kali udah cukup lah. Nah, jangan. Jadi ada juga baca di lapangan kalau udah sore lapar gitu, udah capek, udahlah nggak usah lah, 1, 2 ya cukup lah. Jangan, harus dikonsistenkan dari sini turun ke sini. Itu bisanya ya dilatih. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Kemudian kalau latihan ini sudah dianggap oke, maka sukseslah latihan itu. Tapi kalau masih bingung, ngahuleng, ya sudah, balik lagi ke sini. Terus sampai bisa. Begitulah filosofi dari etos kerja mengukur atau data akuisisi di lapangan yang harus dipahami, dihayati, dan dilakukan. Dilakukan dan dihayati. Oke. Ini sebagai contoh ini. Contoh penerapan kebiasaan kerja operator geofisika ya. Ini contohnya. Pertama, tahap pertama. Operator harus dapat secara cepat membedakan peralatan dalam keadaan baik atau rusak. Benar atau salah. Kalau rusak ya langsung bawa balik ke base camp dibetulkan. Kalau benar ya langsung. Harus tahu benar apa salah. Kemudian setelah itu bila alat dalam keadaan benar. Oh, diputuskan. Alat ini benar. Tidak salah, tidak rusak. Nah, sekarang harus tahu ketika salahnya bacaan alat tersebut harus dapat diketahui operator secara cepat. Kalau sudah tahu alatnya baik, bacaannya ini benar apa enggak? Kalau ada salah, jangan-jangan salah setup-nya, bukan salah alatnya. Jadi dikontrol setup-nya. Kalau setup-nya sudah benar, alatnya sudah benar, yakin, dicoba, oke, mantap. Nah, selesailah tahap pertama. Tahap kedua,
Bila bacaan alat dikategorikan benar tapi bernoise, nah, jadi alatnya benar, bacaannya benar, set up-nya benar, maka ini yang kedua, yang tahap berikutnya harus dapat memilih bacaan yang kurang noise dari yang bernoise. Nah, bila terdapat di lokasi yang banyak noise-nya, harus dapat memilih bacaan yang benar-benar baik dari yang telah baik-baik. Nah, ini harus bisa. Maksudnya begini, zaman sekarang kan alat itu menggunakan stacking biasanya ya, atau baca biasalah kalau zaman dulu. Nah, dengan kita sudah tahu masalah ini, kita harus bisa memutuskan sebetulnya berapa bacaan, berapa sampling yang harus saya lakukan. Kalau sudah tahu bacaan 1, 2, 3, 4, 5, oh terus diambil yang baiknya yang mana. Itu maksudnya. Bila bacaan selalu mempunyai kecenderungan tertentu, harus dapat diketahui kecenderungan tersebut. Sebagai contoh misalkan, alat ini kok makin lama makin naik. Apakah karena temperatur? Apakah karena apa? Harus diketahui. Sehingga kita bisa memberikan solusi sehingga bacaan itu benar-benar baik. Bisa saja alat itu makin naik, makin naik, makin naik, atau bacaannya makin turun, makin turun, makin turun. Ternyata temperaturnya nggak stabil. Nah, itu maka harus dibetulin dulu, dibenahin dulu. Contoh seperti itulah. Itu tahap kedua. Terus tahap ketiga, nah kalau sudah bisa tahap 1, tahap 2, baru kita melatih kecepatan, melatih refleks dan kewaspadaan dan ketahanan. Maksudnya begini, kalau sudah tahu berapa ngambil samplingnya, jangan terus ngambil sampling yang banyak, maka dapatlah sesuatu yang bagus. Ya kalau begitu mah lama. Jadi harus sudah melatih kecepatan. Kalau perlu sampling 5, cukup? Ya oke 5, nggak perlu 10 kan gitu. Jadi refleks ini harus dikembangkan, refleks nyemplingnya itu. Dan juga refleks kewaspadaan, dalam arti kalau saya pas membaca ini bahaya nggak ya? Ini tempatnya aman nggak ya? Nah, itu harus diketahui. Terus melatih ketahanan. Ini penting. Tahan dari lapar. Kita baca, nanti kurang lebih istirahat di tempat tertentu yang sudah kita tentukan. Tahu-tahu belum sampai situ udah lapar. Wah kalau gitu biar cepet bacanya 1, 2 aja lah. Jangan banyak-banyak. Ya itu namanya nggak konsisten itu. Atau pas bacaan di stasiun yang panas, wah bacanya cepet-cepet. Nanti pas di stasiun yang enak, teduh, yang ngikuti standar yang apa itu, ngikuti hal-hal yang baik. Nah, nggak boleh itu. Harus tahan baik di tempat yang susah ataupun di cuaca yang bagaimanapun. Yang ketiga, harus melatih kecepatan, refleks, kewaspadaan, dan ketahanan. Tentu saja di sini ada optimasi. Begitulah, sudah diterapkan di sini. Jangan yang ketiga dibalik ke nomor satu, kedua, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Oke. Nah, itu tentang baca-baca di lapangan. Data akuisisi ini kita akan mencoba memahami kemampuan menyimpan memori dan mengeluarkannya dengan cepat.
Ceritanya begini, kalau kita mendapat sebuah informasi, hendaknya kita ingat-ingat dengan benar. Kalau informasi itu perlu dikeluarkan atau ditanya orang, kita dapat dengan segera itu menyampaikannya. Kalau ingatan kita tidak terlalu kuat, catat. Dan catat di tempat yang mudah dicari. Jangan dicatat tapi catatannya ditaruh di tempat yang susah, kan nggak bisa cepat itu nanti. Atau ditaruh di memori di komputer, tapi yang mudah dicari dan bisa dengan cepat dikeluarkan kembali. Nah, ini penting karena ini untuk mengefisienkan kinerja di lapangan. Ada beberapa orang, komandannya katakanlah atasannya ngasih instruksi A, B, C, D, E. Oh, dia nggak mau, jangan A saja lah. Nanti kalau sudah A, saya kalau banyak-banyak lupa saya. Oh, nggak bisa. Harus A, B, C, D. Kalau komandannya bilang A, B, C, D serap semua. Caranya, kalau tidak bisa hafal, bingung, catat. Kemudian kalau catatannya masih bingung, tanyain. Kalau sudah oke, lengkap semua, simpan. Jadi kalau ada orang ingin melakukan apa, oh instruksinya begini sudah jelas. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-sekali, saya nggak mau lah, nanti banyak-banyak, satu-satu aja. Itu nggak boleh. Tidak efisien. Ya kalau komandannya sempat, yang kedua ngasih lagi, yang ketiga ngasih lagi. Kalau sempatnya hanya saat itu, kan jadi buyar itu nanti. Jadi sekali lagi, selain diingat, gunakan catatan. Oke. Terus ini melatih memahami, meningkatkan kemampuan pekerjaan seri dan paralel. Nah, ini ada pekerjaan seri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke sana ya. Kalau ini paralel. Ini ya, paralel. Ini. Ya. Tahulah kita belajar listrik itu yang dimakan seri sama paralel. Kalau ini campuran. Saya ini sedikit ngomong pekerjaan seri. Pekerjaan seri jangan dibuat paralel. Seri ya seri. Begini ceritanya. Kalau kita misalkan mau minum kopi, pekerjaannya bagaimana? 1, siapkan air digodok di atas kompor. Kemudian siapkan gelas, kasih kopi. Kemudian dikasih gula. Kalau air sudah mendidih di atas kompor, ambil, kemudian tuangkan di atas, di dalam gelas. Aduk-aduk, jadilah kopi. Mantap, kita minum. Seri itu pekerjaannya. Ya. Tapi, kalau dibalik gini jadi runyam. Kita siapkan air, kemudian cangkir, ada gula, ada kopi, air itu kita tuangkan. Kita aduk-aduk, kemudian kita minum. Karena belum panas, maka kita berdiri di atas kompor. Maka jadilah itu kopi yang hangat masuk ke tubuh kita. Wah, enggak begitu. Itu enggak benar itu. Jadi seri adalah seri. Paralel adalah paralel. Dalam pekerjaan sehari-hari ada yang harus diselesaikan dengan seri, tapi ada juga yang diselesaikan dengan paralel. Tapi ada juga yang seri gabung sama paralel. Nah, seorang pekerja geofisika
JPCC ataupun operator itu harus bisa dua-duanya, baik seri ataupun paralel. Kalau saya bisanya seri aja, paralel nggak mau lah, nggak bisa, harus dilatih. Seri itu dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman, habis bareng-bareng, selesainya bareng, tep, jadi satu. Begitu. Paralel itu ya. Kalau seri dikerjakan sendiri 1, 2, 3 atau dikerjakan orang berurutan, orang A kemudian orang B, orang C. Kemudian dicampur sama seri yang paralel. Nah, perpaduan ini dilatih. Jadi jangan sampai orang hanya bilang aku bisanya yang begini aja, yang itu nggak bisa. Dunia geofisika tidak boleh begitu. Harus bisa seri dan paralel. Oke. Mengapa pekerjaan paralel sulit dilakukan? Ya karena tidak ada pengatur dan pendistribusi pekerjaan. Pembagian pekerjaan tidak diketahui dengan jelas. Tiap-tiap personel ingin menuntaskan pekerjaannya sendiri-sendiri. Sangat terbiasa bekerja sendiri-sendiri. Nah, pekerjaan paralel harus diatur oleh Pak Kemendan atau yang mengkoordinir itu. Jadi di sini sebuah teamwork harus dibentuk. Nah, kalau tidak ada yang mengatur distribusi bola, ya kacau ini. Ini seperti main bola. Kalau nggak ada jenderal lapangan tengahnya, wah kacau. Bola akan kalah di lapangan tengahnya. Kalau yang seneng bola ini ceritanya. Nah, pembagian pekerjaan kalau nggak jelas, ya yang satu kerja keras, yang satu domplong saja, ya nggak bagus. Jadi mana kiper, mana pemain tengah, mana pemain depan harus saling kerjasama dan ada pembagian pekerjaan. Tidak bagus, semua pemain maju ke depan, semua pemain mundur ke belakang. Ya, masa kiper mau ngegulin ke depan, ya nggak mungkin. Begitulah kira-kira. Pembagian pekerjaan harus jelas dan harus ada yang menjadi komandan lapangan yang mengatur. Demikian juga di dunia geofisika. Nah ini kalau ingin dikerjain sendiri, nggak mau ngoper ke yang lain, ya susah jadinya. Nanti bola akan direbut, akan diblokir sama musuh. Begitulah kira-kira. Terus bagaimana agar pekerjaan paralel sukses? Harus banyak melihat dan memperhatikan contoh. Harus banyak dilakukan simulasi. Selalu terbuka memperbaiki sistem. Ini kuncinya. Jadi pekerjaan paralel itu teamwork. Jadi harus bisa bekerja secara tim. Nah, apalagi kalau dicampur ada paralel, ada seri. Itu menjadi teamwork yang lebih ruwet lagi. Sehingga harus diatur oleh koordinator dengan baik, semua melaksanakan tugas dengan rapi, bagus, maka akan terjadi sebuah pekerjaan yang cepat, efisien, dan efektif. Nah, ini lain lagi. Ini sebuah contoh bagaimana kita membuat network planning, memadukan seri dan paralel. Contoh yang tadi ya. Nah, contohnya ini ada seseorang mau memberi kejutan ulang tahun. Ini tentunya didesain ini. Ada yang menyiapkan tempat kejutan, ada yang menyiapkan perangkatnya, ada yang komunikasi dengan pelaku, ada yang memancing objek dan lain-lain ya. Ini didesain dulu kemudian ke sini terus
dijelaskan pada para pelaku, kemudian dibagi, semua akan mengerjakan itu. Kemudian terjadilah pekerjaan itu. Nah, di sini menanti saat yang tepat. Ini itu orang ini, dan orang ini. Terus ini menahan objek, misalkan si orangnya itu jangan datang dulu sebelum persiapan siap. Terus ini ada juga yang bagian mengumpulkan teman-teman. Kalau sini sudah terkumpul semuanya, siap semua, maka baru kejutan dilakukan. Seperti itu. Sebuah network planning dibuat, dipadukan antara ini seri, ini paralel, ini seri, ini paralel. Begitulah kurang lebih. Dan tiap-tiap yang mengerjakan itu harus tahu apa yang dilakukan dan kapan dilakukan. Komandan harus tahu siapa yang akan melakukan, dibagi. Jadi ini penting untuk didistribusikan. Begitu kira-kira contoh melakukan pekerjaan seri dan paralel. Nah, ini bisa juga ini model seperti ini, kemudian kita buat ini bulat-bulat begitu, di mana yang warna ini adalah kapan dilakukan, yang ini adalah siapa yang melakukan, ini terus apa yang dilakukan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ini kelihatannya sepele, tapi pekerjaan yang besar. Sebagai contoh, misalkan kita mau membuat mobil, itu kalau tidak direncana dengan baik, ya susah. Jadi ada yang buat ban, ada yang buat skrup, ada yang buat pintu, ada yang macam-macam itu kan, itu dirakit menjadi satu, jadilah mobil. Seperti itulah. Nah, sekarang kita pindah latihan yang lain, yaitu memahami kemampuan berpikir, melihat masalah makro dan mikro. Ini bisa kita lihat ya, ini Pulau Jawa. Kalau kita lihat yang namanya Bandung, ini cuman entul gini aja ya. Tapi di sekelilingnya ada gunung-gunung muterin ini ya. Kalau kita lihat dari angkasa ya. Tapi kalau kita turun, nah katakanlah pakai helikopter kita turun ya, di sini agak lebih dekat, kita bisa melihat ini Bandung. Di samping ini ada gunung, ya sebelah utara Gunung Tangkuban Perahu. Sebelah sini ada pegunungan lagi. Ini ada suatu daerah yang datar. Di mana yang sini-sini sudah nggak kelihatan lagi. Tahunya hanya sebatas ini. Kemudian kalau kita turun lagi, helikopter itu kita turunkan. Kita hanya tahu ini. Ini di mana ini? Di ITB ya kelihatannya ya. Kita hanya tahu oh bukan, ini viaduk. Kita hanya tahu di mana ada jalan kereta api, ada perkantoran, ini ada sungai, dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu lagi yang namanya ada gunung, ada dataran yang luas, tahunya ini. Kalau kita turun lagi helikopter itu, mendarat gitu, kita tahunya hanya lapangan, samping kiri kanan gedung, itu aja lagi. Yang ada gunung sudah nggak kelihatan lagi. Nah, itu sebuah bayangan kalau kita melihat sesuatu yang makro dan mikro.
ketika ini kita melihat sesuatu yang makro, ketika ini kita melihat sesuatu yang mikro. Ketika mikro kita nggak bisa lihat lagi yang makro. Ketika makro nggak bisa lihat yang detailnya. Begitu. Nah, kalau pengetahuan tentang itu semua orang tahu. Yang masalah adalah mari kita menjadi pilot helikopter. Latih kita menjadi pilot, menaik turunkan helikopter dengan cepat. Cepat kita naik, maka yang dilihat makro. Cepat kita turun, yang dilihat mikro. Nah, jangan sampai kita mikro aja terus, lupa makronya. Makro terus mikronya nggak tahu. Jadi, latihan. Ini menyangkut masalah kepribadian ya, coba latih. Mikro, makro, atau helikopter naik, turun. Bisa dibayangkan itu ya? Oke, latih ya. Nanti akan segera cepat, Anda tidak picik, bisa melihat sesuatu yang makro, bisa melihat sesuatu yang mikro. Dengan cepat, perkaranya itu dengan cepat itu loh. Jangan terpaku pada satu masalah aja. Dengan cepat, Anda jadi pilot yang naik, turun. Latih ya. Nah, pengetahuan makro, mikro penting untuk menyeimbangkan pekerjaan, memberi batasan sub pekerjaan, memberi batasan waktu, evaluasi secara menyeluruh. Ini sangat penting bagi koordinator atau orang yang merangkum semuanya. Dia harus tahu bagaimana pekerjaan makro, bagaimana pekerjaan mikro, bagaimana dia melakukan itu semuanya. Oke, sekarang hal lain, latihan memahami kemampuan menggunakan logika dan rasa. Tidak mudah ini. Di logika itu didominasi oleh matematika, lebih mengutamakan sesuatu yang nyata. Kemudian rasa atau seni didominasi oleh rasa. Ya, ini harus dipadukan. Jangan sampai kemampuan ini ditanggalkan salah satu. Dua-duanya harus dikembangkan sehingga logikanya benar, tapi bisa dilakukan dengan rasa yang baik sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan masalah-masalah dan lain sebagainya. Harus bisa dipadukan. Nah, di ITB itu universitas tentang logika, fisika, kimia, matematika, teknik semuanya kan logika. Tetapi ada fakultas seni rupa. Ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga diharapkan logika jalan, rasa juga ikut berkembang dan menjadi satu, sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan seni mengatur yang indah, tidak merugikan kiri kanan, dirasakan oleh pekerja enak, nyaman, dan penuh rasa tanggung jawab. Itu kira-kira. Nah, ini hasil perpaduan logika dan rasa. Bayangin aja, nenek moyang kita sudah bisa membuat ini. Ini katanya namanya Gunadarma, arsiteknya ini, zaman dulu. Sehingga nama itu diabadikan menjadi Himpunan Mahasiswa Arsitektur di ITB. Himpunan Mahasiswa. Ini ya, Gunadarma. Begitu. Coba dibayangkan, membuat bangunan seperti ini, presisinya tinggi, konstruksinya kuat, tapi seninya
mantap. Itu perpaduan antara logika dan rasa. Pada zaman dulu, bukan sekarang ya. Nah, maka kita jangan kalah sama Gunadarma ini. Minimal kita jangan sampai menghilangkan salah satu. Logika kita hilangkan, rasa aja, oh nggak bisa. Rasa kita hilangkan, logika aja nggak bisa. Dua-duanya harus kita bangun untuk mengerjakan sesuatu. Terus sekarang memahami kemampuan melihat masalah di dalam dan di luar sistem. Oke, ini berpikir dengan dibatasi kaidah disiplin, SOP, kebiasaan yang selalu melingkupi diri. Itu aja. Jadi harusnya A, B, C, D, E, gitu. Terus dan seterusnya. Itu. Tapi tidak pernah kita mencoba berpikir di luar sistem itu. Nah, bagaimana kita harus bisa mengembangkan itu? Nah, kita harus bisa berpikir out of the box. Jadi seakan-akan kita di dalam tadi, kita keluar dari sistem itu. Seandainya aku di luar sistem, ini baiknya pekerjaan mau kita apakan? Jadi kita lihat dari luar, kita pandang, oh bagusnya itu begini, akan kelihatan. Kemudian kita masuk dalam sistem. Jadi kita akan dengan mudah melihat sesuatu yang di dalam dan di luar, di dalam, di luar. Masalahnya orang itu kalau sudah di luar akan lihat luar terus, dari luar terus. Kalau sudah di dalam, itu ya udah seperti kata di dalam tempurung, ya itu aja terus, di dalam sistem aja terus. Masalahnya adalah bagaimana kita harus mempunyai kecepatan. Kita latih ini ya, kecepatan. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sistem berpikir kita, masuk, keluar. Kalau bisa, hebat. Latihlah. Nah ini thinking out of the box. Rizal Ramli, ini orang fisika nih, orang fisika ITB, tapi sekarang dia benar-benar mendalami ekonomi. Kalau saya lihat dia bisa berpikir di dalam dan di luar sistem. Ini Ibu, ini bisa mikir di dalam dan di luar sistem. Pikirannya walaupun lulusan SMP, tapi mantap itu. Kalau kita bayangkan dia bisa dengan cepat masuk sistem, keluar sistem, pikirannya hidup. Harus kita contoh. Nah, itulah tentang bagaimana kita memikir di dalam sistem dan mikir di luar sistem. Harus kita latih. Kemudian sekarang memahami kemampuan kreatif, inovatif, dan menggunakan sistem pakar. Nah ini kita harus kreatif. Ini pelukis ini melukis kreatif, sesuatu yang belum dilukis orang kita buat sehingga benar-benar baru, tidak ada sesuatu yang menyamai, kreatif. Tapi ini menggunakan sistem pakar. Arsitek biasanya karena ini bertalian dengan teknik, ada rumus-rumus dan lain sebagainya. Biasanya dia pelajari dan dia lihat contoh, ada A, ada B, ada C, ada D, ada desain A, desain B dengan desain C, dan seterusnya. Semakin banyak dia melihat itu, semakin banyak memori itu semuanya ke dalam pikirannya.
Sehingga memori-memori itu bisa kita aduk, kita keluarkan menjadi sebuah karya baru. Karena apa? Karena perpaduan dari memori-memori yang kita simpan itu tadi. Jadi itu namanya sistem pakar. Kita diberitahu orang, kita simpan. Ada ilmu, kita simpan. Ada sesuatu, kita simpan. Dari simpenan-simpenan itu, kita bisa mengeluarkan sesuatu yang baru. Berkat simpenan-simpenan itu kita keluarkan, kita kopiok jadi satu, keluarlah barang baru. Begitulah kira-kira. Ini biasa dilakukan oleh arsitek. Kalau yang tadi seni melukis biasanya itu dia menonjolkan kreativitas. Dia mikir sendiri, dia kreatif sendiri. Nah, ini supaya dipadukan. Baik kita model kreatif, inovatif, dan sistem pakar. Padukan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tidak hanya di dunia seni, tapi di dunia survei geofisika pun sama. Ada pengalaman di daerah A seperti ini, kita memori. Ada pengukuran di daerah yang sulit seperti ini, kita memori. Macam-macam. Kalau ada menemukan masalah tentang geofisika di suatu lokasi, nah, yang memori-memori itu kita keluarin semua. Kita kopiok-kopiok, bagaimana solusinya di sini? Itu akan memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita mencoba melatih diri kita. Pertama kali nggak bisa cepat, ya pelan-pelan. Tapi secara konsisten kita latihan itu, latihan. Pertama kali kita tahu dulu apa yang akan kita latih. Kalau sudah tahu yang akan kita latih, maka lakukan latihan. Nah, masalahnya kalau apa yang kita latih aja tidak tahu, ya akan susah kesininya. Terus yang kita latih apa nggak ngerti. Jadi dengan perkuliahan ini mudah-mudahan tahu apa yang harus kita latih untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Kemudian kita latih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Latihan sendiri. Nggak perlu diajari, sendiri latihan. Dengan latihan itu maka kemampuan kita meningkat, maka jos. Nah, ini sebuah ilustrasi di mana kreatif inovatif itu suatu hal yang penting. Selain keterampilan teknis, bekerja efisien dan efektif, bertanggung jawab, kemandirian, berkomunikasi, tahan, fokus, sopan, disiplin, terus kepemimpinan organisasi, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain ini ya harus ditambahi dengan kreatif dan inovatif. Nah, kalau kita bisa kelompok-kelompokkan, matrik etos kerja adalah sebagai berikut, di mana kalau levelnya kita level pimpinan, kita harus bisa kreatif inovatif, ya mikir, ya kerja. 1, 2, 3, wajib bisa. Tapi di level manajer, mungkin ini tidak terlalu ya. Pikirannya harus jalan dan kerja. Jadi ini dan ini. Sedang level pelaksana yang lebih rendah, mungkin ini tidak terlalu diperlukan, tapi ini yang wajib bisa. Jadi ada yang spektrumnya tiga-tiganya harus, ada yang
2 harus, ini sedikit aja. Ada yang 1 harus, ini sedikit aja. Begitu kira-kira kalau bisa kita simpulkan matriks etos kerja geofisika. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam etos kerja bagian kedua ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterapkan pada kita semua. Mudah-mudahan pekerjaan kita bisa cepat, efektif, dan efisien. Oke, cukup sekian dulu. Nanti disambung perkuliahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.